Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan mempelajari IPA tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kita mulai, siapkan dulu buku modul dan alat tulisnya, kemudian kita baca bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan yang pertama yaitu bagian-bagian bunga. Di sini Ustazah akan tampilkan gambar yang sudah ada bagian-bagian bunganya. Yang pertama dari bawah yaitu akar naik, ada akar itu juga ada ujung akar, ada batang akar, cabang akar, pangkal akar, dan naik akan ketemu dengan batang dan ketemu dengan bunga. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama yaitu akar. Akar bagian-bagiannya yaitu ada ujung akar, rambut akar, cabang akar, batang akar, dan pangkal akar. Kalian bisa lihat gambar yang ada di modul di halaman 24. Nah, di sini akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Apa itu? Akar tunggang adalah akar yang berbentuk panjang, menjulur seperti tali, dan setiap lembarannya menyerupai urat-urat yang ada pada tubuh manusia. Makanya akar tunggang ini disebut akar yang bijinya berkeping dua. Yang kedua ada akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berbentuk menyerupai kulit kelapa tua. Bagian dalam dan bermotif tidak rapi atau tumpang tindih yang tidak beraturan. Bisa kita lihat pada gambar bahwa akar tunggang seperti urat-urat manusia atau akar serabut seperti kulit kelapa tua. Bisa saja kita menyebutnya seperti rambut-rambut, itu juga bisa. Nah, kalau akar tunggang ini memiliki buah yang berkeping dua, artinya bijinya berkeping dua. Sedangkan akar serabut memiliki buah yang bijinya berkeping satu. Baik, selanjutnya ada karakteristik pada akar. Karakteristik pada akar di sini ada 4. Yang pertama ada akar penghisap, akar banir, akar gantung, dan akar nafas. Saudara akan menjelaskan satu-satu apa itu karakteristik pada akar. Yang pertama, akar penghisap. Akar penghisap adalah akar yang senantiasa menghisap atau mencuri sari makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Contoh ada tanaman gulma atau benalu. Benalu adalah akar yang hinggap atau nempel di tumbuhan lain, gunanya untuk mencari sari makanan. Jadi, benalu itu adalah tanaman yang sangat merugikan bagi tanaman lain. Yang kedua ada akar banir. Akar banir adalah akar yang terdapat pada semua tumbuhan yang hidup pada iklim tropis dan sedikit pada subtropis. Ini biasa kita temui pada semua tumbuhan yang hidup di iklim tropis. Yang ketiga ada akar gantung. Akar gantung adalah akar yang tumbuh dan menyembur keluar di atas tanah. Contohnya pada pohon beringin. Jadi akar gantung ini terlihat pada pohon beringin yang akarnya keluar di luar. Yang keempat ada akar nafas. Akar nafas adalah akar yang tumbuh dan menyembur keluar di atas permukaan air. Contohnya pada pohon bakau. Gunanya untuk apa? Pohon bakau akarnya keluar di atas permukaan air, gunanya untuk bernafas. Ini adalah karakteristik pada akar. Selanjutnya, akar juga mempunyai fungsi.
Di antaranya adalah fungsi akar yang pertama, satu, untuk menyongkong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam-garam mineral atau zat hara yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tumbuhan yang memerlukan makanan. Yang keempat, pada beberapa macam tumbuhan ada yang berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Alat respirasi artinya alat pernafasan. Jadi akar ada yang difungsikan pada tumbuhan sebagai alat pernafasan, contohnya tumbuhan bakau. Yang kelima, ada beberapa jenis tumbuhan seperti untuk menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat reproduksi vegetatif, misalnya wortel yang memiliki akar tunggang yang besar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan, atau pada tumbuh-tumbuhan lain yang bagian akarnya itu dapat tumbuh menjadi tunas. Contohnya apa? Ada singkong, ada ketela, atau umbi-umbian, atau bawang, ada kentang, dan lain sebagainya. Jadi akar bisa digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat reproduksi vegetatif. Ini adalah 5 fungsi akar. Selanjutnya ada ciri-ciri akar. Ciri-ciri akar yang pertama, satu, merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Yang kedua, tidak berkuku-kuku, jadi juga tidak berluas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lain. Yang ketiga, warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, ada tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah pesat jika dibandingkan dengan bagian permukaan tanah. Yang kelima, bentuk ujungnya seringkali meruncing, sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. Ini adalah ciri-ciri akar. Dari akar ada pertanyaan. Baik, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang batang. Batang berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Bisa juga batang untuk menyalurkan zat makanan ke dalam daun atau bunga. Jadi batang itu sebagai selain tempat melekatnya bagian-bagian lain, batang juga sebagai penopang tumbuhan. Betul. Juga bisa sebagai penghantar zat makanan yang sudah diserap oleh akar. Bagian-bagian batang di sini yang pertama ada kulit luar, yang kedua ada kulit pertama, yang ketiga ada kulit dalam, yang keempat ada parenkim. Untuk batang yang mempunyai kambium itu biasanya terletak pada parenkim. Parenkim ini bentuknya membentuk empelur batang atau semacam lingkaran gitu. Jadi jika anak-anak melihat batang mangga yang ditebang, di tengah-tengahnya ada lingkaran-lingkaran, itu yang disebut parenkim atau kambium. Bisa juga disebut kambium. Selanjutnya ada ciri-ciri batang. Ciri-ciri batang yang pertama, batang tumbuhan pada umumnya memiliki bentuk bulat menanjak, atau sebagian memiliki bentuk persegi, lonjong, atau bentuk simetris radial lainnya. Yang kedua, batang memiliki ruas dan kuku-kuku tempat tumbuhnya tunas, cabang, akar, atau daun. Yang ketiga, batang tumbuhan biasanya tumbuh menuju ke arah sumber cahaya matahari.
Gunanya untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Jenis-jenis batang juga ada 3. Ada batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah adalah batang tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung air atau berair. Contohnya, ada batang tanaman bayam, ada batang pohon pisang. Yang kedua, batang berkayu. Batang berkayu adalah batang tumbuhan yang mengandung kambium. Kambium ini pada batang membentuk lapisan kayu di bagian dalam batang. Batang berkayu ini contohnya ada pohon rambutan, pohon jambu, pohon mangga, dan lain sebagainya yang banyak mengandung kambium. Yang ketiga adalah batang rumput. Batang rumput ini adalah batang yang tidak memiliki kambium, tidak berkayu, dan tubuhnya pendek. Batang rumput ini memiliki ruas dan rongga, seperti pada tanaman padi, rumput, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya itu di dalam batang rumput berongga. Selanjutnya ada fungsi batang. Fungsi batang yang pertama, batang pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, batang yang berfungsi juga menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, batang tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Baik, untuk itu Ustazah cukupkan sampai batang. Minggu depan kita akan mempelajari tentang daun, bunga, dan anak-anak nanti minggu depan akan mengerjakan soal halaman 26. Ya, sampai sini Ustazah cukupkan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung hubungi Ustazah Ani. Baik, sampai sini Ustazah cukupkan, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.